Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan bab 5 yaitu masih bangun ruang sisi lengkung, dan materi pada pertemuan ini adalah bangun kerucut. Ya, ini adalah kompetensi dasarnya yang masih di 3.7, sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menggambar bangun kerucut dan juga jaring-jaring kerucut, serta dapat menentukan unsur-unsur dari kerucut. Dan yang kedua, peserta didik dapat menghitung luas kerucut dan volume kerucut. Ya, ini adalah bangun dari kerucut ya. Bapak yakin kalian sudah mempelajarinya pada saat SD. Sedangkan ini adalah jaring-jaring kerucut. Selanjutnya unsur-unsur kerucut ya. Jika ada sebuah kerucut ya, itu yang terdiri dari sebuah lingkaran L dan juga juring ABC. Maka unsur-unsurnya adalah daerah lingkaran L merupakan alas kerucut, juring ABC merupakan selimut kerucut, titik A merupakan titik puncak kerucut, R itu adalah jari-jari kerucut, T itu merupakan tinggi kerucut. Sedangkan panjang busur BC itu sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. AB dan AC merupakan garis pelukis kerucut. AB dan AC biasanya disimbolkan dengan S, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat ya. Ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut ya. Contohnya yang pertama adalah topi ulang tahun, selanjutnya ada topi petani dan juga kon es krim ya, dan masih banyak yang lainnya selain bentuk-bentuk ini. Jadi pengertian kerucut adalah kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik yang disebut titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Dan kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan menentukan atau menemukan luas dari permukaan kerucut ya. Di sini ada kerucut, ya ada lingkaran dan juga ada juring ABC ya. Jadi luas permukaan kerucut itu adalah L sama dengan VR dikalikan R ditambah S ya, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Keterangan L itu luas permukaan kerucut, R itu jari-jari kerucut, Pi 22/7 atau 3,14, T itu tinggi kerucut, dan S adalah garis pelukis kerucut. Nah, selanjutnya untuk rumus luas selimut kerucut ya, berarti ini adalah juring dari kerucut. Rumusnya adalah jika ditanyakan luas selimutnya, maka rumusnya adalah L sama dengan Pi kali R kali S, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Keterangannya masih sama ya, L itu luas selimut, Pi itu 22/7 atau 3,14, S itu garis pelukis, R itu jari-jari, dan T adalah tinggi kerucut. Nah, selanjutnya untuk volume kerucut ya. Volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Maka kita sudah tahu bahwa volume tabung adalah Pi R kuadrat kali T, maka rumus volume kerucut adalah sepertiga dikali Pi R kuadrat dikalikan T. Keterangan V itu volume kerucut, Pi itu 22/7 atau 3,14, R itu jari-jari kerucut, dan T adalah tinggi kerucut. Yaitu adalah rumus untuk luas permukaan kerucut, rumus luas selimut kerucut, dan volume kerucut. Ya, selanjutnya ada contoh soal ya. Untuk yang pertama, hitunglah luas permukaan kerucut berikut ya. Penyelesaian diketahui diameternya adalah 16 cm, maka jari-jarinya setengah dari diameter, maka R adalah 8 cm, tingginya 15 cm, dan Pi 3,14. Kita tahu bahwa untuk mencari luas permukaan kerucut, kita harus menentukan S-nya terlebih dahulu. Ya, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, maka S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka S sama dengan akar 64 ditambah 225, jadi akar 289. Maka S-nya ketemu 17 cm.
Sehingga dapat kita peroleh bahwa luas permukaan kerucut yaitu L sama dengan PR dikalikan R ditambah S, maka 3,14 dikali 8 dikalikan 8 ditambah 17, maka hasilnya adalah 628. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 628 cm persegi ya. Ini adalah luas permukaan kerucut. Contoh yang kedua, tentukan volume kerucut berikut ya. Penyelesaian diketahui D-nya 24 cm, maka R-nya setengah dari diameter yaitu 12 cm. S atau garis pelukisnya adalah 20 cm, maka pi 3,14. Untuk menentukan volume kita harus menemukan tingginya terlebih dahulu ya. Jadi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka untuk mencari T yaitu akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka T sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Maka T sama dengan akar 256. Maka hasilnya adalah 16 cm. Sehingga diperoleh V sama dengan 1/3 kali PR kuadrat kali T ya. Setelah dihasilkan yaitu 2411,52. Jadi volume kerucut tersebut adalah 2411,52 cm kubik. Ya, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya, sesuai dengan contoh dan juga rumus yang sudah Bapak berikan. Ya, selanjutnya akan kita bahas secara bersama-sama. Demikian untuk materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.